Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sosiologi, sehat, bahagia, dan sukses untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali pada video pembelajaran sosiologi kelas 12, masih dengan materi globalisasi. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan bentuk-bentuk globalisasi. Ada globalisasi budaya, globalisasi politik, ekonomi, transportasi, komunikasi, dan globalisasi agama. Nah, sekarang kita akan belajar pengaruh globalisasi bagi masyarakat itu ternyata apa saja sih, teman-teman? Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Namun, sebelumnya seperti biasa, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh positif globalisasi bagi masyarakat. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan pengaruh negatif globalisasi bagi masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan sosial dan tantangan akibat globalisasi. Yang mana setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat menempatkan diri dan memilih alternatif tindakan yang tepat dalam menghadapi masa depan kalian terkait dengan globalisasi. Oke. Ya, kemarin kita telah membahas terkait dengan bentuk-bentuk globalisasi ya. Ternyata bentuk-bentuk globalisasi yang telah kita pelajari itu memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Globalisasi itu mampu menyatukan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda menjadi masyarakat yang global. Nah, pengaruh globalisasi dalam kehidupan ini dapat bersifat positif dan juga dapat bersifat negatif. Berikut adalah pengaruh positif globalisasi dalam kehidupan masyarakat ya. Yang pertama ada kemajuan dalam bidang iptek dan komunikasi. Globalisasi itu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh positifnya itu dapat kita lihat ya dari perkembangan teknologi dan alat komunikasi yang sangat pesat. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sekitar kita ya, bahwa kemajuan teknologi itu dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas misalnya. Nah, ini diciptakannya mesin-mesin canggih seperti robot, kemudian alat-alat produksi di pabrik ya, sehingga menyebabkan produksi itu berkembang pesat. Selain itu, keberadaan mesin dan robot yang canggih mampu meringankan pekerjaan manusia. Nah, itu kan termasuk dampak positif. Nah, perkembangan alat komunikasi yang canggih dan inovatif ini kemudian memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, tadi ya, sudah saya sebutkan, yang diciptakan alat komunikasi juga dapat mempengaruhi atau mempermudah masyarakat menjalin komunikasi ya, entah itu antar individu maupun antar masyarakat, antar bangsa, antar kelompok, dan lainnya. Nah, akibatnya kemudian terbentuk interaksi yang sifatnya itu global, teman-teman. Jadi, terbentuk interaksi global dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan kemajuan tersebut, otomatis batas-batas kehidupan manusia menjadi kabur dan dunia itu seolah menjadi satu genggaman. Penemuan di bidang iptek yang paling mutakhir adalah internet. Keberadaan internet sekarang menjadi bukti kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi. Coba kita lihat saja, sekarang internet itu mampu membuka mata masyarakat dunia ya, untuk melihat berbagai informasi secara global. Kalian bisa melihat atau mengetahui keadaan, misalkan keadaan ekonomi ataupun keadaan politik dari luar negeri, ya, dengan cara misalkan membuka media sosial ataupun melihat melalui televisi maupun YouTube, itu ya. Tanpa adanya batas, tanpa adanya batas ruang maupun waktu. Nah, globalisasi iptek ini terutama dalam bidang informasi, teman-teman, itu menunjukkan masyarakat saat ini itu tidak lagi diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi dapat terbentuk melalui internet. Nah, masyarakat tersebut itu biasanya dikenal dengan istilah masyarakat cyber. Ya, masyarakat cyber. Artinya, masyarakat dunia itu bergabung dalam satu wadah yang tidak lagi mengenal batasan wilayah, teman-teman. Jadi, selain informasi gejala globalisasi ini dapat terjadi pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun bidang lainnya. Itu ya.
Oke teman-teman, ini adalah salah satu potret ya, terbentuknya kampung cyber. Jadi kampung cyber ini merupakan sebuah kampung kecil ya, yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Yogyakarta, yang mana berdiri tahun 2006. Kampung Cyber ini sukses kejar mimpi menyuarakan semangatnya kemudian membangun komunitas masyarakat lokal yang melek teknologi dan internet. Luar biasa ya. Saya juga dulu pernah ke sini ke Kampung Cyber. Jadi di sana tembok-tembok dinding ya. Jadi yang tembok pembatas itu ada gambar-gambarnya, semuanya gambar-gambarnya itu berisi seperti kecanggihan teknologi ya, ada Google, ada ya media sosial lainnya gitu. Kalian bisa lihat yang ada di sini ya. Jadi kampung ini memulai proses go online itu dengan memasang koneksi internet di setiap rumah warga. Nah, ini dikutip dari Good News from Indonesia bahwa mereka itu sadar bahwa kehidupan bermasyarakat di era digital pun tidak lepas dari pengaruh teknologi. Kemudian mereka berusaha mengejar ketertinggalan itu dengan beradaptasi dan memanfaatkan internet untuk berkomunikasi sesama warga hingga mempromosikan kampung cyber ke masyarakat yang lebih luas. Sekarang kampung cyber ini sudah dikenal bukan hanya di daerah Yogyakarta saja, tetapi dikenal oleh masyarakat luar gitu ya. Nah, kalian kenal ini? Iya, ini adalah pendiri Facebook ya, Mark Zuckerberg. Nah, jadi di tahun 2014 beliau mengunjungi Indonesia ya dan mampir ke kampung cyber tanpa ada informasi terlebih dahulu gitu. Nah, akhirnya kemudian Marx ini mendengar tentang kampung yang warganya itu giat memanfaatkan internet untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari. Lalu merasa penasaran. Nah, peristiwa kunjungan pendiri Facebook ini ke kampung cyber kemudian diabadikan dengan memberi nama Jalan Zuckerberg di salah satu gang yang dilalui oleh Marx. Oleh Marx ya. Jadi di sana itu jalan-jalannya itu tersedia internet gratis gitu. Jadi baik masyarakat sekitar hingga masyarakat ataupun warga umum yang berasal dari luar kampung itu bisa menggunakan fasilitas internet di sana. Kemudian pemancar sinyal WiFi juga menyediakan dua opsi pilihan untuk warga dan untuk umum. Kemudian kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Jadi warga kampung cyber itu menghias kampungnya dengan mural yang Instagramable sehingga menjadi kayak daya tarik bagi turis lokal maupun turis internasional. Jadi kreatif ya, masyarakatnya itu sangat kreatif gitu. Akhirnya banyak turis yang berkunjung ke kampung cyber untuk singgah atau sekedar berfoto membantu meningkatkan ekonomi warga. Kemudian melihat potensi terhadap UMKM di daerahnya, masyarakat sekitar atau masyarakat kampung cyber pun kemudian mencetuskan ide untuk membuat sebuah website ya sebagai etalase produk dan informasi. Jadi sangat memanfaatkan potensi sekali ya karena ternyata dapat membuat daya tarik para wisatawan untuk datang ke kampung cyber. Kemudian masyarakat cyber memanfaatkan potensi tersebut dengan cara berjualan atau membuat website UMKM gitu. Sangat luar biasa, ini adalah salah satu dampak dari adanya globalisasi ya. Kemudian saya lanjut yang berikutnya yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi terbukanya arus informasi memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Pemerintah memanfaatkan informasi global tersebut untuk membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Salah satu kebijakan perekonomian yang dapat memajukan roda perekonomian di Indonesia itu adalah menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan kerjasama dengan investor asing. Kemarin di bentuk-bentuk globalisasi ya di aspek ekonomi kita telah membahasnya ya terkait dengan perdagangan bebas. Nah, kerjasama tersebut kemudian terwujud dengan ditandainya berdiri perusahaan-perusahaan yang multinasional atau multinational corporation. Nah, kemarin juga telah kita bahas. Kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan potensi masuknya perusahaan multinasional di Indonesia.
Dampaknya, Indonesia juga dapat memperluas pangsa pasar atau pangsa usaha di berbagai negara ya. Jadi berdirinya perusahaan multinasional tersebut kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, semakin banyak perusahaan multinasional yang berkembang di Indonesia, semakin banyak angkatan kerja yang diserap dalam dunia kerja. Ya, itu artinya salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Nah, kondisi demikian berimbas pada penurunan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Kemudian berdirinya perusahaan multinasional juga memberikan manfaat positif bagi Indonesia karena akan menambah devisa negara, teman-teman. Jadi kalian ketahui ya, pendapatan tersebut dapat kita gunakan atau dapat digunakan untuk memperlancar pembangunan di Indonesia. Dari fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan perdagangan di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Nah ya, jadi globalisasi juga berperan menurunkan angka kemiskinan di beberapa negara berkembang melalui jaringan perdagangan internasional. Itu, jadi ternyata dampak positif atau dampak positif pengaruh dari globalisasi ini ada salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Oke. Saya lanjut, yang ketiga, ini ada mendorong perkembangan potensi pariwisata di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian bisa menyimaknya di layar bahwa globalisasi mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran teknologi komunikasi dan transportasi yang berkembang di Indonesia di era globalisasi saat ini. Kemajuan teknologi komunikasi seperti internet ya, kemudian mampu menyebarluaskan potensi pariwisata di Indonesia ke negara-negara lain ya. Jadi dengan berupa iklan ataupun promo, itu kemudian postingan-postingan ataupun video gitu ya, promosi terkait dengan pariwisata di Indonesia, kemudian dapat menyebarluaskan potensi pariwisata di negara-negara lain. Nah, kondisi demikian mengakibatkan potensi pariwisata di Indonesia itu kemudian dikenal oleh wisatawan asing. Banyak turis asing yang pergi ke Indonesia untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik ya. Ini seperti Borobudur, ada Bali, kemudian kemarin apa ya? Kemarin juga kita telah bahas ya. Kemudian Raja Ampat dan sebagainya. Nah, para di era globalisasi ini, kemudian masyarakat itu sangat mudah melakukan perjalanan ke berbagai daerah yang diinginkan ya, baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi kondisi ini disebabkan terjadi karena kemajuan sarana transportasi ya, tadi baik darat, laut maupun udara. Kita mau wisata ke luar negeri juga sebaliknya. Kita mau ke Singapura misalkan, kita pakai pesawat gitu. Kalau kita mau ke Bali, kita bisa pakai pesawat ataupun kita bisa menggunakan kendaraan lainnya, kapal laut dan sebagainya itu ya. Jadi masyarakat kemudian sangat mudah melakukan perjalanan gitu. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi alam ya, seperti laut, pegunungan, danau dan sebagainya. Oleh karena itu banyak turis asing yang berwisata ke Indonesia. Dengan berbekal internet, seseorang dapat menemukan destinasi wisata yang diinginkan. Sebagai contoh nih, Pulau Bali lah. Sekarang siapa sih yang nggak tahu Pulau Bali, ya kan? Jadi Pulau Bali menjadi destinasi favorit bagi wisatawan asing. Wisatawan asing kemudian tertarik dengan wisata Bali karena keindahan alam dan budaya khas masyarakat Bali yang tersebar melalui internet, gitu ya teman-teman itu. Jadi ternyata salah satu pengaruh positifnya globalisasi itu dapat mendorong perkembangan potensi pariwisata di Indonesia. Oke. Yang keempat, ini meningkatkan kerjasama politik antar negara. Nah, kemarin juga telah saya singgung sedikit ya terkait dengan globalisasi di bidang politik gitu. Salah satu tandanya adalah menjalin kerjasama dengan antar negara. Nah, pada era globalisasi bahwa setiap negara itu ternyata dituntut untuk terbuka dan memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain ya,
Hubungan saling ketergantungan dengan negara-negara lain ini kemudian mencerminkan terjadinya globalisasi. Akibatnya, negara tidak dapat menutup diri dari intervensi negara lain dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang politik. Nah ya, jadi kondisi demikian kemudian mendorong terjadinya hubungan diplomasi antar negara. Hubungan politik yang terjalin itu dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Iya, dan saya yakin tidak ada negara yang kemudian dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Pasti sekarang saling ketergantungan ya antara negara satu dengan negara lain, salah satunya di bidang politik. Nah, contohnya ini, ada hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Jepang misalkan ya. Ternyata kerjasama politik pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang telah berjalan lebih dari 60 tahun. Tetapi mungkin tidak hanya negara Jepang saja, Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik dengan negara-negara lainnya, gitu ya. Seperti di negara-negara antar negara ASEAN gitu, kemudian negara Amerika mungkin ada negara lain gitu, oke? Nah itu adalah salah satu contoh tadi terkait dengan kerjasama di bidang politik. Ternyata globalisasi itu dapat meningkatkan kerjasama politik antar negara. Oke, yang kelima, meningkatkan budaya disiplin, etos kerja, dan menghargai waktu. Apa sih kaitannya dengan globalisasi? Iya, jadi globalisasi itu kemudian menimbulkan persaingan global dalam berbagai bidang. Karena ternyata saingannya bukan lagi orang-orang lokal saja, tetapi persaingannya adalah orang-orang global ya, sudah internasional. Nah, globalisasi kemudian menimbulkan persaingan global dalam berbagai bidang. Keberhasilan dalam persaingan ini kemudian ditentukan oleh sikap dan budaya yang dimiliki masyarakat ya. Jadi sikap tersebut seperti disiplin, etos kerja, itu sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam hidup. Pada era globalisasi, masyarakat dituntut untuk disiplin dalam segala hal agar sukses dalam bidang yang diinginkan gitu. Nah, selain disiplin, kemajuan bangsa juga ditentukan oleh etos kerja, teman-teman. Jadi, semakin tinggi etos kerja masyarakat, kemajuan bangsa juga semakin terbuka lebar. Nah, itu. Jadi demikian pula sebaliknya. Kemajuan suatu bangsa tergantung etos kerja masyarakatnya. Adapun sumber daya alam yang melimpah, itu tidak menjamin suatu negara dapat berkembang. Betul sekali. Ya, contohnya Indonesia. Sebagai contoh Indonesia saja. Ada Indonesia, ada Brazil, Nigeria, itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi masih kalah dengan negara maju, ya. Dan rata-rata negara maju itu sangat minim sumber daya alam. Contoh, Jepang itu sangat minim. Singapura, Korea, itu sumber daya alamnya itu sangat minim dibandingkan dengan negara-negara negara Indonesia, tadi Brazil dan Nigeria. Tapi mereka maju. Itu karena etos kerja yang tinggi. Jepang contohnya lebih unggul daripada negara Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat Jepang itu kemudian menanamkan budaya kompetisi yang sehat dan inovasi dalam kehidupannya. Perlu kalian ketahui bahwa masyarakat Jepang itu memiliki budaya berinovasi sejak dini loh. Sehingga teknologi maju itu banyak berkembang di negara tersebut. Kondisi ini kemudian mengakibatkan Jepang selalu unggul dalam bidang perekonomian. Sementara di Indonesia itu masih sangat rendah ya, masih rendah lah, golongannya masih rendah gitu. Dalam hal inovasi, sehingga sumber daya alam yang ada itu sering tidak dikelola dengan baik gitu. Itu ya. Jadi bangsa yang maju itu memiliki tingkat kedisiplinan, inovasi, etos kerja yang tinggi. Ketidakpekaan masyarakat terhadap peluang yang ada dapat menyebabkan ketertinggalan masyarakat dari masyarakat lainnya dalam berbagai bidang gitu. Jadi ternyata globalisasi juga menuntut atau berpengaruh terkait dengan meningkatnya budaya etos disiplin, ya, budaya disiplin, etos kerja dan menghargai waktu. Tuh. Yang selanjutnya, yang berikutnya adalah modernisasi. Apa sih yang kalian ketahui terkait dengan modernisasi? Betul sekali bahwa modernisasi telah kita bahas ya di
bab kemarin di perubahan sosial itu saya juga telah membahas terkait dengan modernisasi. Ya, modernisasi diartikan sebagai proses perubahan keadaan dari cara-cara tradisional menjadi cara-cara yang lebih baru ataupun modern gitu. Jadi modernisasi ini ditandai dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Modernisasi itu mendorong perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Jadi modernisasi juga mendorong manusia untuk berpikir lebih maju, mendukung rasionalitas gitu. Nah, dalam modernisasi, masyarakat kemudian menciptakan berbagai peralatan yang menunjang efisiensi tenaga, efisiensi jarak, dan waktu. Jadi oleh karena itu, masyarakat modern itu cenderung menyukai gaya hidup yang serba instan. Nah, ya. Jadi modernisasi itu mengakibatkan sikap masyarakat yang senantiasa menginginkan hidup yang lebih praktis atau lebih nyaman dan senantiasa menginginkan efisiensi dalam beraktivitas maupun bekerja. Itu ya. Kemudian lantas, apa sih contoh dari modernisasi dalam kehidupan masyarakat? Kalian bisa lihat ya. Di sini ada penggunaan kartu kredit, kemudian ada GoPay, ini ada lagi apa? Tikes, ada juga OVO. Nah, jadi sekarang itu kita bisa lihat saja penggunaan kartu kredit ya, merupakan contoh modernisasi di bidang ekonomi. Jadi penggunaan kartu kredit ini menjadi salah satu alat pembayaran tentu lebih praktis. Hanya dengan menggesek kartu kredit pada mesin pembayaran, semua kehidupan akan terpenuhi gitu ya. Nah, sekarang tidak hanya kartu kredit saja, kita juga bisa membayar melalui GoPay, melalui Tikes, melalui OVO, yang mana lebih efisien begitu. Ya, jadi globalisasi menyebabkan apa namanya? Modernisasi gitu ya. Proses yang mana perubahan keadaan dari cara-cara yang lebih baru. Nah, itu tadi merupakan pengaruh globalisasi atau pengaruh positif globalisasi pada masyarakat. Globalisasi menyebabkan budaya asing kemudian dapat dengan mudah masuk ke suatu negara. Kondisi ini kemudian mengakibatkan atau memungkinkan budaya lokal masyarakat itu memudar. Nah, inilah salah satu pengaruh negatif. Tadi kita telah membahas pengaruh positifnya, sekarang kita akan membahas terkait dengan pengaruh negatif globalisasi bagi masyarakat. Berikut pengaruh negatif globalisasi bagi perubahan sosial budaya dalam masyarakat ya. Yang pertama ada westernisasi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata westernisasi. Kalian pasti pernah mendengar ya. Apa itu westernisasi? Ya, jadi globalisasi itu membawa berbagai informasi termasuk budaya ya dari negara-negara lain. Sebagian besar masyarakat itu menganggap budaya dari negara-negara barat adalah budaya modern itu. Jadi oleh karena itu, sebagian masyarakat kemudian menirunya ya, meniru mengikuti segala sesuatu yang berasal dari negara-negara barat. Karena mereka beranggapan bahwa budaya barat itu adalah budaya modern katanya. Nah, kemudian kondisi ini yang disebut dengan westernisasi, yaitu proses meniru budaya barat yang dianggap lebih baik dari budaya diri sendiri ya. Yang mana Indonesia itu, kita masyarakat Indonesia itu menganut budaya timur. Jadi sangat bertentangan, bukan bertentangan sih, sangat berbeda antara budaya barat dengan budaya timur gitu. Nah, westernisasi salah satu faktor atau penyebab westernisasi ini adalah penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, jadi penggunaan iptek itu kemudian mendorong seseorang untuk maju dan meniru informasi kemajuan negara-negara lain gitu. Perkembangan iptek pada era globalisasi mendorong westernisasi berkembang begitu cepat, teman-teman. Jadi, arus informasi yang mudah dan lancar pada era globalisasi ini kemudian menyebabkan seseorang dapat mengakses informasi terkait dengan budaya-budaya populer ya dari negara-negara barat. Kalian bisa lihat ini salah satu contohnya adalah anak pang. Ya. Ini merupakan
sebuah gaya ya meniru budaya barat gitu. Ini anak punk. Sekarang udah banyak ya. Kita bisa menemui anak-anak punk itu di mana sepanjang jalan biasanya ada gitu ya. Rambutnya luar biasa ini modelnya. Ya, contohnya adalah anak punk. Kemudian ini adalah salah satu contoh lainnya ya. Ada beberapa contoh. Westernisasi, bentuk westernisasi, ini ada pesta Halloween. Jadi, ini merupakan salah satu budaya barat yang muncul ditiru akhir-akhir ini oleh masyarakat Indonesia, terutama anak remaja sekarang. Jadi, pesta Halloween ini bukan lagi hal yang hal yang lumrah ya, ditemukan di masyarakat. Padahal kalau kita lihat di sisinya itu banyak ternyata dampak negatifnya karena sifatnya hura-hura, menghambur-hamburkan uang, pesta, minuman, bahkan bisa terjadi seks bebas gitu. Kemudian, ini ada juga kebudayaan seks bebas ya yang marak terjadi di budaya barat yang tidak cocok dengan kebudayaan kita serta bertolak belakang dengan negara kita. Dan ini juga banyak terjadi di masyarakat kita gitu, terutama di para remaja. Kemudian ada konsumtif. Ini konsumtif itu merupakan perilaku timbulnya keinginan untuk membeli barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan sekedar untuk memenuhi kepuasan pribadi ya. Kita sering nih, ayo hati-hati. Jangan-jangan kalian juga ya. Atau dapat kita kenal dengan istilah compulsive buying disorder. Jadi kecanduan belanja nih. Jadi orang yang terjebak di dalamnya tidak bisa membedakan mana itu kebutuhan dan keinginan. Kita juga sering ya, kadang kita beli sesuatu itu bukan karena dasar kebutuhan, tetapi karena keinginan kita. Jadi kita sampai lupa kadang, tiba-tiba uang kita habis untuk apa saja ya, ternyata untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan, ataupun membeli barang-barang yang hanya kita inginkan saja gitu, bukan sebuah kebutuhan. Itu ya, itu tadi contoh westernisasi. Yang selanjutnya ada demoralisasi. Nah, demoralisasi ini jadi globalisasi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan itu menyebabkan paham-paham barat berkembang secara luas dalam kehidupan masyarakat. Entah itu yang positif maupun yang negatif. Nah, kalau yang demoralisasi itu adalah yang negatif. Jadi paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan apa? Ya, dapat menyebabkan memudarnya nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Jadi, mudarnya nilai dan norma sosial kemudian menyebabkan munculnya dekandensi moral atau demoralisasi, ya. Jadi yang disebut dengan demoralisasi ini adalah menurunnya akhlak atau perilaku masyarakat. Contohnya apa? Contohnya antara lain ada korupsi, kemudian pembunuhan, ada pergaulan bebas, ataupun tindak kejahatan ataupun kriminalitas, gitu ya. Itu demoralisasi. Yang berikutnya ada kesenjangan sosial, ya. Jadi silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, setelah memperhatikan gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Betul sekali bahwa pada gambar itu tampak dua sisi yang berbeda ya. Di sisi satu tampak gedung-gedung yang mewah menjulang tinggi, sementara itu di sisi lain tampak permukiman padat penduduk yang cenderung kotor dan kumuh ya. Jadi kondisi seperti itulah yang kemudian disebut dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial umumnya terjadi pada kesenjangan sosial ekonomi. Jadi perbedaan yang mencolok antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kesenjangan sosial seperti pada gambar tersebut ya. Jadi disebabkan adanya perbedaan kondisi perekonomian. Jadi kondisi tersebut juga terjadi karena pembangunan dan modernisasi dilakukan secara tidak seimbang ataupun tidak merata. Akibatnya, terbentuk kesenjangan sosial kehidupan kelompok masyarakat kelas atas atau golongan kaya. Itu berdampingan dengan kelompok kelas menengah ke bawah atau golongan masyarakat miskin gitu ya. Jadi pembangunan yang timpang tersebut sebagai dampak dari arus globalisasi ya, sebagai dampak negatif dari adanya arus globalisasi. Next, selanjutnya
Ada kriminalitas. Ternyata globalisasi juga dapat mendorong terjadinya kriminalitas atau kejahatan. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kriminalitas? Betul, bahwa kriminalitas itu merupakan segala tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminalitas yang dilakukan secara bervariasi ya, bisa dari cara yang sederhana hingga bisa menggunakan teknologi canggih, apalagi sekarang ya. Bentuk-bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi canggih kita bisa kategorikan sebagai bentuk cybercrime. Jadi pada era globalisasi ini kejahatan melalui teknologi canggih itu semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah kejahatan cyber berupa skimming. Kalian tahu skimming? Ya, jadi skimming itu merupakan pencurian informasi kartu kredit ya atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu contoh. Nah, itu ya. Jadi yang terdapat pada strip magnetik itu. Kejahatan tersebut terus mengintai para nasabah perbankan hingga saat ini. Jadi kalian harus hati-hati ya. Seperti kasus skimming yang terjadi di Indonesia. Adapun pelakunya merupakan warga asing lintas negara. Nah, ternyata ya. Jadi pelaku memasang alat skimmer di beberapa ATM di Bali ya waktu itu. Dan kejadian tersebut meluas hingga ke kota-kota besar lainnya. Beberapa nasabah perbankan menjadi korban skimming dan mengadukan kejahatan tersebut kepada pihak perbankan dan kepolisian setempat. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi, selain teknologi yang semakin canggih, aksi-aksi kejahatan juga semakin canggih sekarang. Mengikuti perkembangan arus globalisasi ya. Jadi bukan kemudian mereka hanya melakukan kejahatan secara sederhana saja gitu. Misal menjamret atau apa. Tapi sekarang sudah dengan yang canggih gitu. Tadi contohnya adalah skimming. Jadi kejahatan skimming ini merupakan tindak kriminal yang terjadi pada era globalisasi, teman-teman. Jadi kejahatan tersebut itu menggunakan perangkat teknologi yang canggih, luar biasa. Oke, itu tadi. Kemudian, ternyata globalisasi juga dampak negatifnya ini terhadap kerusakan lingkungan. Ya, jadi globalisasi mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Kok bisa, Ibu? Iya, jadi kerusakan lingkungan itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya industrialisasi. Yang mana di era globalisasi ini ternyata banyak industri-industri yang berdiri gitu. Keberadaan pabrik-pabrik menghasilkan limbah ya, otomatis menghasilkan limbah. Nah, itu bukan hanya mencemari salah satu, misalkan mencemari air saja, tetapi ada pencemaran udara juga karena cerobong-cerobong asap itu ya. Kemudian terjadi pencemaran suara juga. Dan yang paling besar ini adalah pencemaran air. Itu ya. Ternyata globalisasi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, ini kenakalan remaja. Jadi pada era globalisasi, kenakalan remaja atau juvenile delinquency ya itu dipengaruhi oleh budaya luar yang masuk ke Indonesia. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja tersebut ya, antara lain ada bullying. Sekarang marak ya, bullying itu marak di mana-mana. Kemudian penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, ada penipuan, ada balap liar. Itu merupakan beberapa kenakalan remaja yang terjadi di dalam masyarakat. Kenakalan remaja ini merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang dapat mempengaruhi pola hidup remaja di Indonesia ya. Jadi para remaja akan mendapatkan dampak negatif akibat terjerumusnya dalam perilaku penyimpang tersebut. Ya, jadi kenakalan remaja juga itu disebabkan karena demonstration effect, yaitu pola hidup yang tidak memperhatikan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan ini sering sekali terjadi pada mungkin teman-teman kalian ya, atau mungkin kalian sendiri. Jadi sekarang itu remaja itu tampil bergaya seolah-olah jadi orang kaya, modern, ya, maju, padahal tidak. Jadi perilaku tersebut
itu karena didorong adanya gengsi atau namanya prestis. Perilaku remaja tersebut juga dipengaruhi oleh media massa yang kemudian sering menampilkan ya itu berbagai iklan menarik. Ada promo Shopee, kemudian ada ya tren-tren baru gitu, fashion dan lain-lain. Nah, kondisi ini kemudian mendorong perilaku konsumtif di kalangan remaja agar sesuai dengan kondisi kehidupannya saat ini atau up to date. Kenakalan remaja yang disebabkan beberapa faktor antara lain adalah ada perkembangan emosional ya yang menjadi yang masih labil gitu. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis itu juga menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja dan proses sosialisasi yang tidak sempurna. Ya. Next, kemudian munculnya sikap materialistis dan konsumtif. Globalisasi mendorong perilaku materialistis. Jadi seseorang yang berhasil dalam kehidupan pada era global itu adalah seseorang yang berhasil mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Iya enggak? Ya kan? Kita lihat saja masyarakat sekarang ini. Jadi kesuksesan itu diukur dengan materi sekarang. Diukur dengan uang. Jadi orang yang uangnya banyak itu dikatakan sukses katanya. Ya, padahal belum tentu. Itu kalau ya pandangan masyarakat global sekarang. Jadi setiap orang itu kemudian berusaha mengejar materi sebanyak-banyaknya. Kondisi demikian terjadi karena segala sesuatu yang dinilai dengan materi atau uang. Jadi segala sesuatu itu dinilai dengan materi dan uang. Selain itu, juga terbentuknya perilaku konsumtif di kalangan masyarakat, ya, terutama remaja ini. Jadi, banyak sekarang yang kemudian media massa itu menawarkan produk-produk yang terbaru di bidang teknologi, kosmetik, fashion, makanan, dan properti, dan lain-lain lah. Kemudian iklan media yang menawarkan pilihan terbaik membuat masyarakat itu larut dan menuruti keinginan berbelanjanya ya. Barang-barang terbaru gitu. Kalau misalkan ada keluaran terbaru itu pasti beli gitu. Jadi secara tidak langsung, pengaruh iklan di media massa itu kemudian membentuk perilaku konsumtif pada masyarakat. Itu tadi ya pengaruh negatif globalisasi pada masyarakat. Oke, selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya harapkan mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada banyak penyampaian yang kurang jelas. Bisa nanti kalian sampaikan ya melalui via chat ya di WA ataupun di media sosial lainnya. Silakan terkait dengan globalisasi. Tadi kita telah membahas terkait dengan apa? Pengaruh globalisasi ya. Baik itu pengaruh positif dan pengaruh negatif globalisasi pada masyarakat. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.